Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Heri Firmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pidana. Pada hari ini, izin kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan mini skripsi kami, yaitu analisis penerapan unsur pembunuhan dan penganiayaan dengan studi putusan nomor 454 Pidana Biasa 2024 Pengadilan Negeri Surabaya yang disusun oleh rekan-rekan saya yaitu HG Gabriel Kristiantan, Sony Salim, saya sendiri Michael Kurniawan, dan Ardianto Wijaya Komala. Jadi kronologi peristiwa yang menjadi dasar perkara pidana ini bermulai pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Pada malam itu, sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, korban Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsApp dengan tujuan mengajaknya berkaraoke di Black Hole TV. Di dalam room nomor 7 Black Hole KTV, suasana berlangsung dengan aktivitas hiburan seperti berkaraoke dan mengonsumsi minuman beralkohol. Jenis minuman yang dikonsumsi adalah tequila Jose, yang diminum secara bergantian oleh orang-orang yang berada di ruangan tersebut, termasuk terdakwa dan juga korban. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan, korban Dini Sera Afrianti diketahui memang memiliki kebiasaan dan cukup kuat dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Sekitar pukul 12 malam lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, korban Dini Sera Afrianti bersama terdakwa Gregorius Ronald Tanur juga memutuskan untuk keluar meninggalkan ruangan karaoke tersebut. Pada saat keluar, terdakwa terlihat membawa botol tequila Jose yang masih berisi sisa minuman. Di dalam lift, terjadi percecokan fisik antara keduanya. Berdasarkan dakwaan, korban Dini Sera Afrianti menampar terdakwa, yang kemudian direspons oleh terdakwa dengan tindakan fisik. Terdakwa mencekik leher korban dan berusaha menjauhkan pukulan korban. Dalam pertengkaran tersebut, terdakwa juga menendang kaki kiri korban sehingga korban terjatuh di dalam lift. Saat terjatuh, korban menarik baju terdakwa hingga robek, yang memicu terdakwa memukul bagian kepala korban menggunakan botol tequila yang dibawanya. Sesampainya di lantai basement, perdebatan belum usai. Terdakwa dan korban masih berselisih paham mengenai siapa yang memulai pertengkaran tersebut. Untuk membuktikannya, mereka berdua memutuskan kembali naik ke Black Hole KTV guna meminta rekaman CCTV dalam lift. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil karena pihak keamanan Black Hole KTV, saksi Steven Yosefa, menjelaskan bahwa CCTV di dalam lift bukan wewenang mereka, melainkan manajemen mall, dan ruangan manajemen saat itu sudah gelap dan tidak ada orang lagi. Karena tidak berhasil melihat rekaman CCTV, terdakwa kembali turun ke basement sendirian, sementara korban Dini Sera Afrianti menunggu di area parkir basement sambil memainkan telepon genggamnya. Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil di kursi pengemudi. Dari dalam mobil, terdakwa sempat bertanya kepada korban dengan kalimat, mau pulang atau tidak, atau ayo mau pulang sama aku atau sama Alan. Namun korban tidak memberikan respons atau jawaban. Merasa kesal dan emosi karena diabaikan, terdakwa kemudian menyalakan mesin mobil dan memutuskan untuk menjalankan kendaraannya. Terdakwa membelokkan mobil ke arah kanan untuk keluar dari area parkir. Pada momen inilah terjadi peristiwa krusial yang menjadi inti dakwaan. Penuntut umum mendalilkan bahwa saat terdakwa membelokkan mobil ke kanan, mobil tersebut melindas korban Dini Sera Afrianti yang sedang bersandar atau duduk di sebelah kiri mobil, mengakibatkan korban terseret dan mengalami luka fatal. Setelah menjalankan mobil sejauh beberapa meter, terdakwa merasakan sesuatu pada mobilnya atau melihat adanya penghalang, sehingga ia menghentikan laju kendaraan. Terdakwa kemudian melihat melalui kaca spion dan mendapati korban sudah tergeletak di tengah jalan parkiran basement. Terdakwa sempat memindahkan mobilnya untuk memberi jalan kepada kendaraan lain yang hendak lewat sebelum akhirnya turun menghampiri korban. Lalu dengan bantuan petugas keamanan, mengangkat tubuh korban dan memasukkannya ke dalam kabin belakang mobil Innova milik terdakwa. Sekitar pukul 1 pagi lewat 10 menit, waktu Indonesia Barat, terdakwa membawa korban meninggalkan area parkir Landmark Mall menuju apartemen Orchard Tanglin. Terdakwa sempat meninggalkan korban di lobi bersama petugas keamanan apartemen untuk memarkir mobil dan naik ke unit kamar korban. Namun petugas keamanan apartemen, saksi Hermawan dan Muhammad Mustafa, melihat kondisi korban yang tidak wajar, yaitu dengan kondisi lemas, tidak sadarkan diri, dan mulut terbuka, sehingga mereka menyusul terdakwa dan meminta pertanggungjawaban. Mereka tiba di IGD rumah sakit sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, dan tim medis di IGD termasuk saksi Dr. Felicia Limantoro segera melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan menggunakan alat defibrilator atau alat kejut jantung dan menunjukkan hasil asistol, yang berarti tidak ada aktivitas jantung atau denyut jantung pada korban. Hakim berpendapat bahwa posisi korban di saat basement berada di luar alur belokan mobil, terkena gaya sentrifugal, sehingga tidak terbukti bahwa terdakwa secara sengaja atau lalai melindas korban.
yang pada akhirnya berujung pada putusan bebas bagi terdakwa dari segala dakwaan pembunuhan maupun penganiayaan. Berdasarkan kasus tersebut, kronologi kasus tersebut, kami mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan unsur tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dalam putusan nomor 454 pidana biasa 2024 PN Surabaya. Yang kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 454 pidana biasa 2024 Pengadilan Negeri Surabaya. Yang ketiga, bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai pemenuhan unsur pembunuhan dan penganiayaan dalam putusan nomor 454-B-2024 PN Surabaya. Adapun tujuan penelitian kami, yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan unsur tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dalam putusan nomor 454. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 454 Pengadilan Negeri Surabaya. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai pemenuhan unsur pembunuhan dan penganiayaan dalam putusan nomor 454 Pengadilan Negeri Surabaya. Penulisan miniskripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoritis maupun praktis terkait penerapan unsur tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkayakan khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami batas konseptual antara pembunuhan sebagaimana diatur dalam 338 KUHP dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan advokat dalam menilai pembuktian unsur delik ketika suatu tindak pidana kekerasan berujung pada kematian. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin melanjutkan. Sekarang saya akan melakukan pembahasan pada bagian deskripsi kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan mulai pada bagian pembahasan di mana penelitian ini menyoroti 3 ruang analisis utama, yaitu penerapan unsur tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, kemudian pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pertimbangan hakim dalam membaca dan menilai keseluruhan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Nah, ketiga bagian ini saling berkaitan karena menentukan bagaimana majelis hakim menyusun sebuah konstruksi pembuktian sehingga akhirnya sampai pada putusan bebas terhadap terdakwa Ronald Tanur. Nah, kita akan menguliknya satu persatu dari setiap bagian. Yang pertama, kita akan masuk tentang penerapan unsur dari pembunuhan dan penganiayaan ini. Nah, analisis memperlihatkan bahwasannya di sini hakim menggunakan pendekatan yang sangat ketat dalam menilai terpenuhinya unsur atau delik yang ada dalam kasus ini. Hakim memulai dari pembacaan alat bukti visual, yaitu rekaman CCTV yang ada. Kemudian pada rekaman CCTV tersebut yang dianggap sebagai sumber informasi yang paling objektif pada kasus kali ini. Namun pada putusan ini dan analisis kami terlihat bahwasannya di sini rekaman tersebut tidak memperlihatkan adanya tindakan kekerasan fisik yang secara eksplisit dapat dikualifikasikan sebagai serangan yang disengaja, baik untuk melukai maupun untuk menghilangkan nyawa seseorang. Yang dimana dengan demikian di sini sudah bisa mengambil hipotesis sementara bahwasanya hakim di sini dia menyimpulkan bahwa unsur perbuatan dalam pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP ini tidak dapat dibuktikan. Nah, namun perlu kita ketahui juga bahwasanya ketika pembacaan visual ini dikaitkan dengan bukti medis atau berupa visum et repertum, muncul perbedaan antara temuan ilmiah dan juga interpretasi dari hakim tersebut. Di sini visum menunjukkan adanya luka robek pada hati korban, kemudian juga luka yang secara medis hanya dapat terjadi akibat benturan atau benturan yang sangat kuat. Nah, secara teori dan juga secara forensik kita bisa melihat luka jenis itu sangat penting untuk bisa memahami bahwasanya mekanisme terjadinya sebuah kematian. Yang dimana di sini seharusnya hakim mempertimbangkan kedua hal tersebut. Namun di sini hakim tetap menyatakan bahwasanya
karena CCTV tidak menampilkan momen benturan tersebut, maka luka itu tidak dapat dikaitkan dengan perbuatan dari terdakwa. Sehingga perbedaan cara baca ini menciptakan ketidaksinkronan antara bukti visual dan bukti ilmiah, yang dimana menjadi salah satu titik kritis dalam pembahasan dan juga putusan kali ini. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melihat pembahasannya melalui bagian dari pertanggungjawaban pidana terdakwa. Nah, kita akan melihat bahwasanya di sini majelis hakim menilai bahwasanya terdakwa ini tidak memiliki kesengajaan maupun niat untuk menyerang korban. Itu merupakan kesimpulan akhir dari putusan tersebut. Bahkan di sini hakim menafsirkan bahwasanya tindakan terdakwa ini mulai dari membawa korban ke lift hingga ke mobil sebagai bagian dari upaya membantu dan bukan sebagai usaha untuk menyerang dari korban. Sehingga dalam struktur pemidanaannya, unsur kesengajaan bukan hanya berarti kehendak untuk menimbulkan akibat, tetapi juga mencakup pengetahuan atas kemungkinan timbulnya sebuah akibat. Nah, sehingga kita bisa lihat penelitian yang sudah kami lakukan, ini tuh menemukan bahwasanya hakim di sini menggunakan standar yang sangat sempit terhadap unsur kesengajaannya. Sehingga di sini hakim tidak mempertimbangkan nih kemungkinan adanya dolus eventualis atau bentuk kesengajaan yang tidak langsung lainnya yang mungkin saja dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Nah, sehingga di sini penalaran hakim juga memusatkan perhatiannya pada hubungan kausalitas, yakni apakah tindakan terdakwa di sini secara hukum menjadi penyebab kematian korban. Nah, karena tidak ada bukti visual yang menunjukkan benturan tadi atau kekerasan, makanya di sini hakim menyatakan bahwasanya hubungan kausal tadi itu tidak terbukti. Sehingga di sini penalaran ini menyempitkan lagi nih peran bukti medis yang justru dapat menjelaskan pola cedera internal yang tidak selaku terekam secara visual. Tapi dengan demikian, pertanggungjawaban pidana sebenarnya oleh terdakwa dinilai tidak terpenuhi baik pada unsur perbuatan, hubungan sebab akibat maupun unsur kesengajaan. Sehingga jika disimpulkan bahwasanya di sini tanggung-jawaban dari terdakwa ini tidak bisa terpenuhi gitu. Nah, sekarang kita akan melihat ke bagian ketiga, yaitu bagian pertimbangan hakim. Bagaimana hakim memutuskan dari putusan atau kasus ini. Nah, fokus pembahasan dari yang bagian ketiga ini itu diarahkan pada pertimbangan hakim dalam menafsirkan alat bukti dan menerapkan asas-asas hukum pidana. Khususnya di sini asas in dubio pro reo, yang dimana asas ini tuh menyatakan bahwa jika timbul kerugian atau keraguan, jika timbul keraguan, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan dari terdakwa. Maka dari itu, penerapan asas ini tuh terlihat jelas ketika hakim menghadapi ketidaksesuaian antara bukti visualnya dan juga bukti dari bukti medisnya. Nah, sehingga alih-alih di sini menempatkan keduanya dalam penilaian yang setara atau seimbang, tapi di sini hakim justru lebih mengutamakan bukti visualnya dan justru menganggap kelengkapan informasi CCTV sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya. Maka di sini bisa kita lihat keraguan di sini bukan muncul karena dua bukti yang sama kuat, tapi di sini karena preferensi hakimnya. Preferensi hakim terhadap salah satu jenis bukti, yang dimana di sini menunjukkan bahwasanya hakim lebih preferensi terhadap bagian bukti visual, bukan terhadap bukti medis. Nah, selain itu juga di sini tuh hakim memberikan bobot yang kuat pada keterangan ahli fisika kendaraan yang menyatakan bahwa korban tidak mungkin masuk ke kolong mobil berdasarkan prinsip gaya sentrifugal yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam kronologi. Namun keterangan ini sebenarnya pada dasarnya menjelaskan kemungkinan umum dan di sini bukan rekonstruksi konkret dari peristiwa tersebut. Sehingga hal ini semakin memperlihatkan bahwasannya di sini hakim lebih memilih alur penalaran yang lebih mendukung pembebasan terdakwa dibanding memberikan analisis proporsional terhadap seluruh bukti atau seluruh pihak yang berada dalam kasus ini. Sehingga secara keseluruhan bahwasanya pada bagian pembahasan dalam mini skripsi ini memperlihatkan bahwasannya putusan ini tuh berdiri pada konstruksi pembuktian yang lebih mengutamakan bukti visual atau CCTV dibanding bukti medis yang memiliki karakter ilmiah serta relevansi langsung terhadap mekanisme cedera internal yang terjadi pada seorang korban. Nah, ketidakharmonisan penilaian antar jenis bukti ini memiliki konsekuensi terhadap pemenuhan unsur delik dan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa. Sehingga pembahasan ini tuh menggarisbawahi bahwasanya pentingnya kehati-hatian dalam menilai suatu kasus kekerasan yang menghasilkan cedera internal secara serius. Karena tidak semua mekanisme kekerasan dapat terekam secara visual atau
direkam oleh CCTV. Sehingga oleh karena itu perlu di sini adanya evaluasi kembali untuk menegaskan bahwasannya pertimbangan hakim pada putusan kali ini perlu ditimbang lagi dan perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas agar konsisten dengan karakteristik hukum pembuktian tindak pidana terhadap korban atau terhadap tubuh dari seorang korban. Sekian pembahasan dari analisis penerapan unsur pembunuhan dan penganiayaan dalam studi putusan mini skripsi kali ini. Selanjutnya untuk kesimpulan, saran dan penutup akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sony. Baik, izin masuk. Pada bagian ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan terkait penerapan unsur pembunuhan dan penganiayaan dalam putusan nomor 454 garing PIT B garing 2024 garing PN Surabaya. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang penting yang dapat kami simpulkan. Pertama, unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim menilai bahwa tidak ada niat atau offset dari terdakwa untuk merampas nyawa korban. Hal ini dicerminkan dari rekaman CCTV, keterangan saksi, serta tindakan terdakwa setelah peristiwa, yang menunjukkan bahwa terdakwa berusaha membawa korban ke rumah sakit. Langkah ini dipandang bertentangan dengan karakteristik pelaku yang benar-benar berniat untuk membunuh. Kedua, unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana pasal 351 KUHP juga tidak terpenuhi. Hakim ini menilai bahwa tidak terdapat kesengajaan yang cukup untuk menyatakan terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Meskipun terdapat luka pada korban, bukti-bukti tidak menunjukkan bahwa luka tersebut merupakan hasil langsung dari tindakan terdakwa. Ketiga, unsur kausalitas atau hubungan sebab akibat tidak terbukti. Ini menjadi poin sentral karena visum et repetitum menunjukkan kondisi internal korban yang rusak, namun tidak ada bukti kuat yang menghubungkan kerusakan tersebut dengan tindakan terdakwa. Majelis hakim menilai bahwa kematian korban lebih dipengaruhi oleh kondisi korban sendiri, terutama karena adanya konsumsi alkohol dalam jumlah besar sehingga memperlemah kondisi fisik. Ketiadaan bukti visual yang menunjukkan kontak fisik mematikan membuat hakim menyimpulkan bahwa unsur kausalitas tidak dapat dibangun. Keempat, dalam proses pengambilan keputusan, hakim menegaskan pentingnya penerapan asas-asas fundamental hukum pidana seperti asas Genstraf Sonderschuld atau tindakan pidana tanpa kesalahan, asas pembuktian, asas legalitas, serta asas in dui pro reo yang menyatakan bahwa apabila terdapat keraguan yang tidak dapat dihilangkan, maka keraguan tersebut dapat ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Prinsip ini menjadi sangat berpengaruh mengingat adanya perbedaan antara bukti visual dan bukti medis. Pada akhirnya, karena seluruh unsur tindak pidana tidak terpenuhi, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas atau frisprach dan memerintahkan agar seluruh hak-hak terdakwa direhabilitas dan dipulihkan. Putusan ini menggambarkan bahwa penegakan hukum harus berpegang pada kepastian hukum, bukan pada tekanan publik atau asumsi yang tidak dapat dibuktikan. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan baik bagi penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat luas. Pertama, bagi penyidik dan penuntut umum, penanganan perkara yang melibatkan kematian seharusnya menekankan pentingnya analisis kausalitas yang lebih mendalam. Penentuan apakah suatu kematian disebabkan oleh tindakan pelaku atau faktor lain merupakan penentu utama dalam mengklasifikasikan tindak pidana. Oleh karena itu, penyusunan dakwaan perlu mempertimbangkan kecermatan dan ketepatan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara dakwaan, alat bukti, dan fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, bukti ilmiah seperti visum et repertum dan keterangan ahli forensik sebaiknya diperkuat penggunaannya dalam proses peradilan. Dalam perkara ini terhadap gap antara bukti visual dan bukti medis, ketidaksinkronan ini seharusnya dapat diantisipasi apabila terdapat koordinasi yang lebih baik antara penyidik, jaksa, dan tenaga medis agar penilaian terhadap penyebab kematian menjadi lebih akurat. Ketiga, bagi majelis hakim diperlukan keseimbangan dalam menilai bobot bukti visual dan bukti medis. Rekaman CCTV memang
memberikan gambaran konkret suatu peristiwa, tetapi tidak selalu dapat menangkap keseluruhan rangkaian kekerasan yang terjadi, terutama yang terjadi di dalam kendaraan atau lokasi yang tidak terekam kamera. Oleh karena itu, hakim perlu menempatkan visum sebagai salah satu bukti pentingnya yang harus dipertimbangkan secara proporsional. 4. Dalam konteks akademik, diperlukan penelitian lanjut mengenai batas konseptual antara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Masih banyak perbedaan interpretasi, khususnya terkait unsur kesengajaan atau dolus dan tingkat hubungan sebab akibat. Pedoman interpretasi yang lebih konsisten akan membantu tercapainya kepastian hukum. Kelima, bagi masyarakat penting untuk memahami bahwa sistem peradilan pidana bekerja berdasarkan prinsip pembuktian, bukan berdasarkan opini publik atau asumsi. Pemahaman mengenai asas in dubio pro reo juga diperlu disosialisasikan agar masyarakat tidak menaruh ekspektasi yang keliru terhadap putusan pengadilan. Transparansi dan literasi hukum masyarakat akan membantu terciptanya lingkungan hukum yang lebih sehat dan rasional. Sekian dari kami, mohon maaf jika terdapat salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.